Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada 28 Oktober 1928, hasil rumusan dari Kongres Pemuda II yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua adalah lanjutan dari Kongres Pemuda pertama yang dilakukan 2 tahun sebelumnya. Kongres Pemuda pertama diadakan di Batavia atau yang kini disebut dengan Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1926 oleh JOM Indonesia, Kongres Komite yang dipimpin oleh Tabrani. Namun, kongres tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa bulan setelah itu, semakin bertambah organisasi pemuda sehingga terdoronglah untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPPI yang mengambil alih untuk melaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Pokok persoalan yang dibahas dalam kongres tersebut adalah cara mendapatkan bentuk persatuan di antara pemuda-pemudi Indonesia yang sudah lama dicita-citakan. Kongres Pemuda kedua membahas beberapa hal, khususnya mengenai persatuan dan kebangsaan Indonesia oleh Muhammad Yamin, pendidikan oleh N.N. Purnomo-Wulan Darwono dan S. Mangun Sarkoso, kepaduan oleh Ramelan dan Mr. Suwaryo. Dalam Senin tersebut menghasilkan 3 keputusan yang hingga kini disebut dengan Sumpah Pemuda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Indonesia merdeka! Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Pemuda harapan bangsa. Hatiku bergetar ketika ku dengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara. Para pemuda berjuang untuk
tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara. 28 Oktober 1928, 96 tahun yang lalu. Bahkan saat kita belum terlahir, semangat pemuda terus membara untuk menyatukan tanah air Indonesia, untuk menyatukan bahasa Indonesia, untuk menyatukan bangsa Indonesia. Pemuda harapan bangsa, tonggak perjuangan kini berada di tangan kita. Singsingkan lengan baju kita, lanjutkan perjuangan para pemuda untuk terus mempertahankan kemerdekaan, memajukan bangsa dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda Indonesia setia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di Balikpapan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Cimakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Assalamualaikum. Maaf terlambat. Iya, nggak apa-apa, Adit. Teman-teman, bukannya kita berkumpul hari ini untuk membahas Sumpah Pemuda di era digital. Menurut kalian, apakah nilai-nilai Sumpah Pemuda masih relevan dengan kondisi sekarang? Pertanyaan yang bagus, Nurul. Mari kita mulai dari aspek bahasa. Sumpah Pemuda menegaskan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi sekarang di media sosial kita lihat fenomena menarik, bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah, bahasa gaul, bahkan kode switching dengan bahasa Inggris. Apakah ini mengkhianati semangat Sumpah Pemuda? Saya rasa tidak pun, justru ini evolusi alami di TikTok, Instagram, atau Twitter bahasa Indonesia tetap jadi perhubungan utama. Cuma yang berubah ada sebagian kayak GWS atau PDW. Tapi tidak kami sesama anak bangsa, bahkan bahasa gaul dapat bisa dipahami oleh orang Manado atau Papua karena penyebarannya lewat konten digital. Betul, malah menurut saya era digital ini justru memperkuat bahasa Indonesia. Coba lihat, konten kreator Indonesia sekarang banyak yang viral sampai di mancanegara. Mereka pakai bahasa Indonesia dengan bangga, bahkan subtitlenya pun dalam bahasa Indonesia. Ini bentuk identitas yang kuat. Tapi ini tak, bukankah banyak juga yang lebih memilih konten berbahasa Inggris supaya kelihatan keren?
Terus ada juga istilah-istilah asing yang menggeser bahasa Indonesia seperti cancel, ghosting, dan lain-lain. Padahal kita punya padanan katanya. Nah, itu yang perlu kita bedah. Dalam linguistik ada yang namanya local growing dan linguistic. Meminjam kosakata asing itu wajar. Dan juga bahasa Indonesia sendiri dari dulu menyerap kata dari Sanskerta, Arab, dan juga Belanda. Yang berbahaya adalah kalau identitas berbahasa kita hilang. Kalau anak muda merasa inferior menggunakan bahasa Indonesia. Makanya peran konten kreator itu penting banget. Kita harus bikin bahasa Indonesia itu cool dan detail di platform digital, misalnya hashtag bangga bahasa Indonesia atau bikin konten edukatif yang menarik tentang bahasa kita. Algoritma media sosial bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan semangat berbahasa Indonesia. Kalau bicara soal identitas, saya melihat tantangan lain Sumpah Pemuda akan meningkatkan bertumpah darah satu tanah air Indonesia dan berbangsa satu bangsa Indonesia. Tapi di era digital, batas-batas geografis jadi kabur. Anak muda sekarang ini merasa sebagai global citizen. Apakah ini melemahkan identitas kebangsaan? Wah, ini dilema banget ya. Di satu sisi kita punya akses ke budaya global, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga identitas lokal. Gimana menurut kalian? Konsep yang tepat adalah global vision, berpikir global, bertindak lokal. Digital itu alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita pakai untuk mempromosikan batik, gamelan, tari tradisional ke dunia, itu justru memperkuat identitas. Tapi kalau kita cuma jadi konsumen pasif budaya asing, ya identitas kita bisa terkikis. Setuju Put, contohnya banyak konten kreator yang viral karena mengangkat budaya lokal dengan kemasan modern. Ada yang bikin konten masakan tradisional dengan editing kekinian, ada yang remix musik daerah jadi EDM. Ini cara kita mempertahankan identitas di ruang digital. Tapi ada juga sisi gelapnya. Hoax dan hate speech di media sosial sering memecah bela persatuan. Netizen saling serang karena beda suku, agama, dan daerah. Padahal Sumpah Pemuda justru menekankan persatuan ini. Tantangan besar di era digital. Nah, itu algoritma media sosial juga kadang membentuk echo chamber. Kita cuma ketemu orang-orang sepemikiran. Jadi semakin terpolarisasi, dimana kita bisa menjaga semangat bersatu kalau ruang digital malah memisahkan kita. Ini kembali ke literasi digital, pendidikan tentang berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan beretika. Di ruang digital itu sangat penting. Sumpah Pemuda bukan cuma soal ikrar di masa lalu, tapi juga komitmen di masa kini, termasuk bagaimana kita berperilaku di dunia maya. Betul, mungkin kita perlu Sumpah Pemuda versi digital. Komitmen untuk menggunakan media sosial secara positif, tidak menyebarkan hoax, menghargai perbedaan dan mempromosikan persatuan. Kita bisa mulai dari diri sendiri sebagai digital influencer dalam lingkaran pertemanan kita. Ide bagus. Dan dari sisi desain komunikasi visual, kita juga bisa membuat kampanye kreatif yang menarik milenial dan Gen Z. Bikin meme edukatif, integratif, menarik tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang relevan dengan kehidupan digital. Bentuknya modern, tapi pesan tetap mengekat pada nilai luhur bangsa. Jadi kesimpulannya, Sumpah Pemuda di era digital bukan berarti kita harus kaku dengan bentuk lamanya, tapi lebih ke bagaimana kita menerjemahkan semangat persatuan, identitas kebangsaan, dan bahasa Indonesia ke dalam konteks digital yang dinamis. Tepat sekali, bahasa akan terus berkembang, identitas akan terus dinegosiasikan, tapi fondasi Sumpah Pemuda, persatuan dalam keberagamaan, itu harus tetap kita pegang. Digital adalah arena baru untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Dan tugas kita sebagai generasi digital adalah memastikan teknologi jadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Mari kita jadi digital patriot yang cerdas dan bertanggung jawab.
Setuju, mulai dari hal kecil, gunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial, dukung konten lokal, dan saling menghargai di ruang digital. Itu bentuk Sumpah Pemuda versi kita. Terima kasih teman-teman atas diskusinya yang mencerahkan. Mari kita buktikan bahwa semangat pemuda KBS 1928 abadi, bahkan di era digital. Pemuda, penerus bangsa atau anak milenial. Tak asing bagi kita mendengar kata-kata ini. Pemuda ialah penerus bangsa yang akan mewujudkan dan meneruskan cita-cita bangsa, seperti manusia-manusia di generasi kita. Namun kenyataannya, banyak pemuda yang belum menyadari akan pentingnya peran mereka bagi Indonesia. Terbukti dari banyaknya kasus seperti narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan lainnya. Dan naasnya pelakunya ialah pemuda-pemudi yang seharusnya mengharumkan nama baik bangsa. Jika semua pemuda berperilaku seperti itu, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Nasib bangsa ini ada di tangan pemuda seperti kita. Tentunya kita sebagai calon penerus bangsa, bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tuntutan untuk selalu tegak berdiri di pijakan kaki sendiri. Tuntutan untuk selalu perbaiki diri, senantiasa berusaha perbaiki negeri. Masalah demi masalah datang silih berganti, menuntut pemuda-pemudi upayakan segala solusi. Di bumi pertiwi, 1000 masalah sedang menari, menunggu dan menanti. Wahai pemuda negeri, sanggupkah kau untuk mengiringi? Siapkah kau untuk gemparkan negeri? Dan kita pemuda bangsa, berjuang untuk bangsa Indonesia, bukan lewat perang atau senjata, namun dengan ilmu yang berguna. Mentari berganti rembulan, hari berganti hari, waktu terus berlalu. Mari kita berubah. Potensi, bakat yang kita miliki semoga mampu menjadikan prestasi untuk menggapai mimpi dan untuk kemajuan bangsa ini. Teruskan mimpi pahlawan demi kita dan masa depan. Dengan usaha, keyakinan, dan pantang menyerah, pintu menuju kesuksesan. Pemuda, semangatmu tampak begitu bergejolak. Tak peduli seberapa kuat penghalang, kau pasti mampu menghalaunya. Kapal tanganmu melambangkan keyakinan akan kemampuan untuk menjadi tumpuan. Di pundakmu, bangsa ini dititipkan dengan segala pengorbanan. Di pundakmu, ratusan jiwa menantikan harapan, kejayaan, dan kemakmuran. Wahai pemuda, kaulah agen perubahan bangsa, membangun dan mengisi kemerdekaan. Dengan kemampuan dan semangatmu, ubah negeri ini menjadi pusat dunia. Bukankah bangsamu menunggumu, menunggu torehan karya cipta, buah fikir dan kreativitasmu membangun negeri ini? Lihatlah hamparan kekayaan tanah ini, tanah pertiwi yang membentang, yang utuh tangan-tangan pemuda negeri, mewujudkan kesejahteraan hakiki. Wahai pemuda, bangkitlah, bangunlah dari tidur panjang ini. Di tanggal 28 Oktober, kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda bangsa bersumpah akan terus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Di zaman milenial ini, kita sebagai generasi muda penerus bangsa masih bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan cara mengenang kembali naskah Sumpah Pemuda. Janganlah kamu para pemuda, mudah berkata tapi lupa berkarya. Dan janganlah kamu sibuk mengurus diri sendiri tanpa peduli dengan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Saya
Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.